Jadi bertemu dengan dosen pembimbing akademik itu tidak mesti satu semester satu kali ketika minta tanda tangan di rencana studi ya atau di hasil studi, tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dimanapun berada, saya kali ini akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya peran dosen PA atau pembimbing akademik terhadap keberhasilan adik-adik di dalam studi menyelesaikan kuliahnya ya. Jadi sebetulnya ketika adik-adik pertama kali mendaftar di sebuah perguruan tinggi kemudian lulus ya, program studinya apa, maka nanti adik-adik mahasiswa akan mendapatkan surat ya, semacam surat penunjukan dosen PA atau dosen pembimbing akademik. Nah, adik-adik akan diarahkan ya untuk bertemu dengan dosen PA. Nah, apa sih sebetulnya peran dan manfaat dari dosen PA ini? Nah, ini yang masih banyak mahasiswa belum manfaatkan manfaat dari keberadaan dari seorang dosen pembimbing akademik itu. Ya, sebetulnya kalau kita bisa berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing akademik, maka studi kita akan berjalan dengan lancar. Nah, ini kunci pertama, kita langsung ditunjuk dosen PA, pembimbing akademik. Artinya adik-adik ini ya harus mendapat arahan, bimbingan, konsultasi ya oleh dosen pembimbing akademik supaya studi adik-adik ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Nah, fakta di lapangan menunjukkan banyak sekali mahasiswa yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Gitu. Bahkan untuk bertemu dosen PA-nya sulit, enggan gitu. Nah, sampai-sampai ada dosen ya, dosen pembimbing akademik yang tidak mengenal dosen PA-nya gitu. Nah, ketika suatu saat adik-adik akan berurusan secara administrasi dengan dosen PA, minta tanda tangan, misalnya ya untuk pengajuan outline penelitian, judul penelitian, proposal ya, atau ketika ingin lulus nanti. Nah, ini ada kendala. Nah, baik. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu apa sih sebetulnya jadi maksud dengan dosen pembimbing akademik itu. Nah, jadi ketika adik-adik ini masuk ke perguruan tinggi, ya dari dunia sekolah menengah atas begitu ya, masuk ke dunia perguruan tinggi, tentu akan mengalami perbedaan di dalam pelaksanaan pendidikan. Ya, di mana di perguruan tinggi itu kemandirian ya, itu sudah menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa. Nah, salah satu pembeda adalah bahwa kalau kita mungkin kalau di SMA ya, kita mengambil mata pelajaran itu paket saja. Habis-habis setiap naik kelas. Nah, kalau di perguruan tinggi tidak ya. Di perguruan tinggi ya nanti berapa banyak SKS atau satuan kredit semester yang akan kita ambil di semester berikutnya sangat tergantung dari indeks prestasi atau IP semester yang sekarang. Nah, sangat menentukan ya. Sebagian besar perguruan tinggi menetapkan ya bisa mengambil misalnya 21 SKS di semester berikutnya. Kalau ada adik sekarang semester 1 ya, kemudian nanti semester 2 berapa bisa diambil, semester 1 biasanya masih paket, di semester 2 itu biasanya ya sangat tergantung dari indeks prestasi yang diperoleh pada semester 1. Ada yang mensyaratkan kalau IPK-nya 2,0 ya sampai 2,49, maka kita hanya boleh mengambil 18 SKS di semester 2. Kalau di semester 2 berarti semester 3 nanti boleh sekian dan seterusnya. Jadi semester yang akan datang itu jumlah SKS-nya ditentukan oleh berapa indeks prestasi yang kita dapatkan di semester yang sekarang. Begitu. Nah, ada yang mensyaratkan jika 2,5 sampai 2,9 indeks prestasinya, maka adik-adik akan bisa mengambil 21 SKS. Sedangkan yang 3 ke atas sampai 4 IP-nya, IP semesternya, maka adik-adik di semester yang akan datang boleh mengambil 24 SKS. Nah, kalau kurang dari 2,0 biasanya hanya boleh mengambil ya 15 SKS. Nah, 2,0 sampai 24,9 ya, 2,49 boleh mengambil 18 SKS. Nah, adik-adik, jadi
Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebetulnya dosen pembimbing akademik itu sangat memiliki peran di dalam keberhasilan studi adik-adik. Ya. Nah, jadi sesungguhnya dosen pembimbing akademik itu adalah pengganti orang tua adik-adik selama kuliah di perguruan tinggi. Ya. Jadi semua persoalan yang terkait dengan proses belajar mengajar boleh didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik. Nah, jadi bertemu dengan dosen pembimbing akademik itu tidak mesti satu semester satu kali ketika minta tanda tangan di rencana studi, ya, atau di hasil studi. Tidak seperti itu. Tidak hanya pas satu semester sekali untuk merencanakan kuliah, tidak seperti itu. Jadi apapun sebetulnya yang terkait dengan persoalan-persoalan yang adik-adik hadapi dan itu mengganggu proses belajar mengajar adik-adik, itu boleh didiskusikan, minta petunjuk, minta saran ya kepada dosen pembimbing akademik. Seperti itu. Gitu. Nah, kemudian yang jadi persoalan yang sering terjadi ya sesungguhnya itu adalah bahwa adik-adik enggan, bingung bagaimana caranya pertama kali menghadap dosen pembimbing akademik. Gitu. Soal komunikasi, cara komunikasi yang baik. Gitu. Ya. Nah, ada yang setelah mendapat surat penunjukan ya dosen pembimbing akademik ragu, belum mau ketemu sama dosen pembimbing akademik. Bingung cara ngomong seperti apa, ketemunya seperti apa. Nah, sebetulnya adik-adik ini ketika pertama kali bertemu dengan pembimbing akademik itu sudah menjadi penilaian ya bagi seorang dosen ya, terutama pembimbing akademik. Sama halnya nanti pembimbing skripsi juga. Kesan pertama itu ya cara komunikasi adik-adik ini sangat menentukan. Komunikasi itu ada verbal, ada juga non verbal. Jadi akan dilihat itu ya. Nah, jadi caranya jangan sungkan. Yang pertama etika. Etika ini sering ya menjadi hambatan, batu sandungan untuk komunikasi selanjutnya, baik dengan dosen pembimbing akademik, dengan dosen pembimbing skripsi ataupun dengan dosen mata kuliah yang lain. Itu cara komunikasi itu. Ya diperbaiki cara komunikasi kita yang belum bagus. Yang pertama, misalnya adik-adik ketika mendapatkan surat penunjukan dosen PA kan akan bingung bertanya, siapa dosen PA-nya, di mana beliau, kapan bisa bertemunya, begitu. Nah, adik-adik harus mencari informasi dulu. Seandainya memang ada foto profil dari dosen yang bersangkutan, ya, nah tadi buku pedoman akademik atau di dinding program studinya, ya, atau di mana saja, ya, kita harus tahu dulu yang mana dosen itu. Kemudian bolehkah kita WA, ya, memberikan informasi, bertanya melalui media, boleh-boleh saja. Namun ada satu hal. Yang pertama, usahakan dulu mencari secara langsung. Itu etikanya. Ya. Cari yang mana dosen tersebut di kampus, dicari, bertanya sama senior, sama dosen yang lain, siapa namanya Bapak si A, si B, si C misalnya. Ibu A, Ibu B, Ibu C gitu kan. Oh, yang ini orangnya. Nah, itu yang pertama ada usaha kita untuk mencari dulu. Jangan belum apa-apa sudah WA gitu kan. WA, Pak, perkenalkan, sopan kalimatnya misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf Pak, perkenalkan nama saya siapa misalnya, angkatan sekian gitu. Kemudian kebetulan Bapak ditunjuk sebagai dosen pembimbing akademik saya, kapan kira-kira saya bisa ketemu Pak gitu misalnya kan. Nah, silakan saja lakukan seperti itu jika memang sudah beberapa hari adik-adik belum ketemu di kampus. Tapi sebaiknya cari dulu, jika belum ketemu barulah konfirmasi ditanyakan seperti itu. Nah, yang jadi persoalan itu ya, yang sering jadi persoalan adalah belum mencari dosennya, sudah WA, sudah dijawab oleh dosennya, oh boleh silakan besok misalnya, ya kan ketemu saya, masih bertanya lagi di mana Pak. Nah, gitu kan. Ya, namanya dosen ya pasti ke kampus. Pasti ke kampus namanya dosen itu. Cari dulu di kampus. Kecuali ada berhari-hari di kampus mencari tidak ketemu, ya barangkali dosen banyak aktivitasnya. Bisa dia mengajar, bisa dia penelitian, bisa dia pengabdian kepada masyarakat, bisa dia jadi narasumber di luar atau ke lapangan. Banyak-banyak sekali aktivitasnya ditanyakan. Gitu ya. Jadi etikanya memang cara komunikasi kita menentukan keberlanjutan dari ya, proses bimbingan kita ini ya, apakah nanti akan menjadi suatu
kemudahan, kenyamanan dalam kita komunikasi, atau malah sebaliknya kita enggan menemui dosen PA. Ya, nah itu. Jadi usaha dulu mencari, baru kita menanyakan. Jika sudah berhari-hari, barangkali dia menunggu waktu sudah deadline ini misalnya kan, harus segera ketemu dosen PA. Nah, enggak apa-apa. Nah, jangan sampai kita WA menanyakan Bapak ada di mana. Kata dosennya, silakan datang, saya ada di ruangan ini di kampus. Mohon maaf Pak, saya masih di rumah. Kalau ini yang terjadi, ini sangat berbahaya. Ya, Anda sepertinya tidak ada usaha untuk mencari dosen PA, tahu-tahu main WA saja padahal Anda masih di rumah gitu kan, atau di tempat lain, bahkan di kampung gitu, di kampung halaman gitu, sementara dosennya di kampus gitu. Itu menandakan kita belum mencari itu, ya, belum mencari sudah bertanya. Jadi mahasiswa itu usaha dulu gitu ya. Karena apa ya, ketika hubungan ini sudah kurang nyaman di awal, sedangkan Anda itu bisa 3,5 tahun sampai 4 tahun berada di kampus, ya, dan itu bakal menjadi pengganti orang tua Anda di kampus. Kalau hubungan sudah tidak nyaman, bisa dibayangkan bagaimana komunikasinya, tidak akan lancar. Kalau tidak akan lancar, maka adik-adik tidak akan mendapatkan bagaimana pelayanan akademik, pembimbingan akademik, merencanakan studi dan lain-lain dari seorang dosen PA. Itu masalahnya. Ya. Nah, jadi mulai dari sekarang, adik-adik silahkan ya untuk memanfaatkan peran dari dosen PA itu sendiri ya terhadap keberhasilan studi adik-adik. Yang pertama tadi ya, ketika ditunjuk dosen pembimbing akademik, jangan berlama-lama, segera mencari. Segera mencari, kemudian untuk bertemu, lihat situasi dan kondisi. Ya, cara komunikasi kita itu. Usaha dulu, ketika tidak ketemu ya beberapa kali, mungkin boleh kita menggunakan media WhatsApp dan sebagainya ya. Nah, itu pun dengan kalimat-kalimat yang barangkali tidaklah membuat suasana jadi tidak enak gitu. Atau yang kedua, ketika sudah bertemu, melihat dosennya ya, sudah ketemu di kampus ini ya, bagaimana cara menghadapnya. Nah, cara menghadapnya itu sekali lagi saya informasikan, jangan datang, dosennya baru datang, tiba-tiba adik membututi dari belakang, belum sempat dosennya duduk, sudah duduk di depan dosennya. Itu juga kurang etika, ya kan? Kurang etika. Biarkan dulu dosennya duduk, ya. Kita lihat dia sibuk atau tidak. Jangan-jangan dia mau ngajar online atau apa misalnya kan? Nah, kita lihat dulu. Ketika suasana kondusif, kita permisi masuk, ya. Permisi masuk saat itu jangan langsung, Pak, saya mau minta tanda tangan. Misalnya tanda tangan dari rencana studi. Itu keliru. Dosen pembimbing akademik itu bukan hanya untuk tanda tangan perannya, tapi lebih kepada pelayanan pembimbingan secara akademis. Ya, ikut merencanakan studi misalnya, menyelesaikan persoalan yang adik-adik hadapi. Ya, jadi sampaikan pada beliau, Pak, mohon bimbingannya, perkenalkan nama saya siapa, misalnya angkatan sekian, Bapak kebetulan ditunjuk sebagai dosen pembimbing akademik saya. Mohon bimbingan dan arahan Pak untuk selanjutnya seperti apa. Seperti itu. Terakhir baru kita minta tanda tangan misalnya untuk rencana studi. Gitu ya. Nah, kalau sudah itu adik-adik lakukan, maka kesan dari dosen pembimbing akademik akan sangat bagus, ya. Nah, nanti ini akan berdampak juga pada dosen pembimbing skripsi. Kalau komunikasi adik-adik bagus ya, wah, itu akan lancar skripsinya. Di episode berikutnya saya akan jelaskan bagaimana ya sebagian besar kegagalan mahasiswa itu baik S1, S2, S3 bukan dari substantif, bukan dari ketidakmampuan dalam mengikuti perkuliahan, tapi dari cara komunikasi dengan pembimbing skripsi, tesis maupun disertasi. Ada yang tersumbat sehingga enggan untuk menghadap pembimbing dan pada akhirnya terkatung-katung. Ya. Akhirnya apa? Lama dan batas waktu studi sudah selesai. Ya, sehingga adik-adik di drop out. Jangan sampai terjadi ya, makanya yang pertama komunikasi. Kembali kepada topik kita yang pertama ini adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen PA sehingga adik-adik nanti dapat pembimbingan yang maksimal dari seorang pembimbing akademik dan adik-adik akan menamatkan kuliah sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Demikian ya, mudah-mudahan berhasil. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.